Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi dengan Ibu Endang dalam pembelajaran online pada hari ini. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dan dilancarkan dalam pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Apa itu pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi? Yang pertama yaitu buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif. Dan kadang isinya itu tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya. Dan kadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan secara faktual. Yang kedua adalah buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya. Buku non-fiksi berisi informasi yang bersifat bermanfaat bagi pembaca. Kemudian ciri-ciri buku fiksi. Buku fiksi yang pertama yaitu menggunakan gaya bahasa. Yang kedua menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Yang ketiga berdasarkan imajinatif atau khayalan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama menggunakan gaya bahasa bersifat formal. Yang kedua, apa itu jenis-jenis dari buku fiksi dan buku non-fiksi? Apa kalian ada yang tahu jenis-jenisnya? Apa itu jenis-jenis buku fiksi? Ya, bagus sekali. Yang pertama ada novel, ada roman, ada kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan drama. Apa itu jenis-jenis buku non-fiksi? Yang pertama ada buku non-fiksi tentang pengetahuan, tentang keterampilan, dan tentang kepribadian. Unsur-unsur yang ada pada buku fiksi yaitu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur yaitu unsur yang berada di dalam suatu cerita yang meliputi tema, tokoh atau penokohan, amanat, sudut pandang, dan latar. Kemudian unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar cerita seperti bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai dalam suatu karya sastra. Kemudian unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi ini meliputi pertama cover buku, kata pengantar, daftar isi buku, daftar pustaka, glosarium, dan indeks. Apakah kalian ada yang tahu bagaimana cara menilai buku fiksi dan buku non-fiksi? Baik sekali, jadi cara kita menilai buku fiksi, kita harus mengetahui apa itu tinjauan amanat. Kemudian ada tinjauan nilai-nilai yang di situ meliputi moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai kepahlawanan. Kemudian yang ketiga yaitu komentar. Komentar ini yang dinilai apa? Bagus, iya betul sekali. Ada kelebihan buku, keunggulan buku, kelemahan buku, dan saran. Yang terakhir adalah penilaian buku terhadap buku non-fiksi. Apa sih yang dinilai pada buku non-fiksi? Yaitu resensi. Resensi ini meliputi judul resensi. Jadi dalam resensi terdiri atas judul resensi, identitas karya, pendahuluan, isi, dan penutup.
Jadi pembelajaran kali ini kita mempelajari mengenai apa itu pengertian dari buku fiksi, buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita yang bersifat khayalan, dan yang kemudian buku non-fiksi adalah buku yang bercerita tentang suatu cerita yang bersifat kenyataan yang secara faktual. Kemudian ada ciri-ciri buku non-fiksi, buku fiksi, unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya, serta bagaimana cara menilai suatu buku fiksi dan non-fiksi tersebut. Untuk tugas pada pembelajaran hari ini, kalian mempelajari apa itu unsur-unsur di dalam buku fiksi, kemudian kalian cari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, serta bagaimana cara menilai dari segi nilai moral, nilai budaya, nilai sosial maupun nilai yang lainnya. Setelah itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk perjumpaan kali ini kita cukupkan sekian. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati, Ibu mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.